Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfa Britania Bibi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas praktikum jaringan komputer di mana modul yang kedua yaitu untuk self-read Ethernet. Langsung saja, nggak berlama-lama, yaitu yang pertama itu kita harus review deskripsi dan panjang hujat Ethernet. Oh ya, gitu. Ini adalah latihan satu ya. Langkah yang kedua itu memeriksa konfigurasi jaringan di PC. Kita lanjut ke command prompt. Kita ketikkan config slash salah maaf ip config slash all. Nah, ini adalah konfigurasi jaringan yang terdapat di PC kita. Ini, maaf, kita ulangi karena harus nah, slash all. Adalah konfigurasi jaringan ada di komputer kita. Lanjut kita ke langkah 3 untuk satu internet dan tahap Wireshark. Di sini kita langsung buka Wiresharknya sesuai sama yang ditentukan karena kita pakai WiFi, jadi kita masukkan. Untuk hal ini kita pakai filter ARP sama UCMP ya. Nah, untuk kita mengetahui untuk kita mengetahui apa namanya frame Ethernet dalam jangka penuh websitenya itu kita harus melakukan ping dari host PC ke gateway defaultnya. Nah, ini untuk gateway defaultnya itu ada di sini 192, 168, 107 dan 117. Kita salin itu. Ini kita balik ke Wireshark-nya. Nah, untuk hal ini tuh di dalam Wireshark sendiri tuh akan terdapat request HRP secara terus-menerus ya. Nah, untuk hal itu kita lakukan HRP NA. Ini untuk kita mengetahui di sini ada cache dari ARP-nya. Lalu kita ketikkan ya kita posisikan dulu, ketikkan ARP ini lanjut ini untuk membersihkan lanjut kita untuk ARP ketikkan ARP ini ini default setting. Nah, di sini langsung terlihat di mana pingnya itu kita mulai dari sini. Ini di mana kita tuh pesannya langsung broadcast. Jangan kita dari pingnya di sini. Ya. Lanjut ke langkah selanjutnya. Di sini kita harus menggunakan internet, yaitu terus memeriksa isi dari internet di mana destination address tadi itu berada di apa namanya di internet 2 ini. Nah, untuk destinasinya itu broadcast ya, FF itu broadcast, menandakan dia adalah pesan broadcast. Nah, untuk shortcast sendiri itu dari nah kita lanjut ke langkah selanjutnya. Sudah ada from type text. Nah, kita langsung ke pertanyaan.
Apa yang penting mengenai isi field destination address? Hmm, Field destination address itu berisi alamat tujuan dari paket data. Jadi ini penting karena menentukan kemana data itu harus dikirim. Jadi begitu. Terus yang kedua yaitu mengapa phishing mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama. Yaitu phishing mengirimkan broadcast ARP itu untuk menemukan MAC address-nya dari perangkat dengan alamat IP yang dikirimkan datanya. Lalu broadcast ARP diperlukan jika alamat MAC tujuan tidak diketahui, maka dari itu dia perlu mengirimkan pesan broadcast dulu. Terus sebutkan MAC address dari search dalam frame pertama. Oke, kita langsung ke website-nya. Pada frame yang pertama, untuk ini tadi itu ARP dari luar, jadi anggap aja tidak ada. Ini untuk frame yang pertama itu ini. Untuk shortnya sendiri yaitu ini, yaitu di mana ini adalah device saya yaitu DO1255 2B CE76. Nah, kita cocokkan aja ya di sini. Itu terdapat apa namanya? Physical address. Nah, ini DO1255 2B CE76. Nah, sama. Itu adalah apa namanya? MAC address dari source yaitu PC saya sendiri. Nah, terus sebutkan vendor ID atau OUI dari source NIC dalam balasan ARP. Nah, ini di balasan ARP. Balasan ARP itu ini kan tadi dia mintanya yang balasan. Nah, ini di requestnya setelah di itu ada balasannya. Nah, untuk shortnya sendiri yaitu ini vendor ID dari source NIC dalam balasan. Untuk vendor ID-nya itu sendiri yaitu 3 oktet pertama ini itu adalah vendor ID atau OUI-nya. Kita lanjut ke nomor 5 yaitu bagian mana dari MAC address yang merupakan OUI. Untuk MAC address yang bagian OUI itu adalah 3 oktet pertama. Misalkan di apa? Kita balik lagi ya. Nah, ini di frame pertama itu ini 3 oktet pertama ini adalah MAC address dari yang merupakan OUI. Terus kita lanjut ke nomor 6 yaitu sebutkan nomor seri NIC dari source. Untuk nomor seri NIC itu sendiri yaitu 3 oktet terakhir di mana 2B, CE dan 76 ini adalah seri NIC dari sebuah apa ya? Sebuah MAC address. Nah, untuk hal itu langsung kita lanjut ke latihan 2. Kita lihat untuk langkah pertama yang mengetahui IP address dari default gateway pada PC Anda. Yang pertama yaitu buka jendela command prompt, sudah. Kita langsung ketikkan aja di situ kan disuruh IP config. Karena di sini dia tidak minta detailnya, kita tidak perlu melakukan IP config/all. Jadi cukup IP config aja. Ini bakal keluar dan memang tidak sedetail tadi, tapi di sini ada basic-basicnya tentang konfigurasi IP-nya. Kayak ada IP 4, subnet mask, default gateway-nya. Lanjut ke langkah 2, mulai menambah. Oke, teruskan IP address dari default gateway. Kita buka di
Karena tadi itu Bapak juga memfilter website untuk menampilkan hanya traffic ICMP. Nah, karena dia mintanya hanya ICMP, kita tulis di sini hanya ICMP saja. Kita bersihkan terlebih dahulu ya. Oke, ini sudah. Kita lanjut. Anda dapat menyelesaikan ini Terjadi ping default gateway dari PC. Kita akan meng-ping default gateway-nya. Ini adalah default gateway-nya. Kita salin dulu. Langsung ketikkan ping, Ctrl V. Nah, di sini. Nah, karena sudah masuk, kita matikan terlebih dahulu. Kami sudah selesai. Lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu periksa request echo ping pertama dalam website. Jadi adalah utama website dibagi dalam tiga bagian: panel daftar pada atas, panel paket detail di tengah, dan panel paket wax di bawah. Periksa request echo ping. Untuk request echo ping sendiri sepertinya request echo ping request, dan tadi sesuai di modul, yaitu dalam panel terdapat tiga paket yang mungkin yang dimaksud adalah tiga panel ini, di mana yang pertama yaitu paket detailnya, lalu paket daftar paket atas, daftar paketnya ini, lalu adalah paket detailnya, dan ini adalah paket batch-nya. Oke. Periksa baris pertama dalam panel rincian paket bagian tengah. Baris ini menampilkan panjang dari frame. Panjang dari frame. Ini menampilkan. Terus baris kedua dalam panel rincian. Oh, ini tadi ada panjang dari frame. Terdapat begini. Oke, 107. Lanjut, dan untuk baris kedua itu adalah Ethernet 2, menampilkan MAC address dari source dan destination juga ditampilkan. Nah, ini karena udah ditampilkan ya, aslinya sebenarnya seperti ini. Lalu tidak tampilkan, di sini ada destination dan source-nya. Untuk destination-nya sendiri yaitu apa namanya? F6, 7F, 0049, BF, dan 7. Dan untuk source-nya sendiri yaitu device saya atau PC saya yaitu DO12 552B-CE76. Lanjut ke pertanyaan, apa MAC address dari NIC PC? MAC address dari NIC PC yaitu ini. Kita balikin lagi. Kita buka confirm. MAC address-nya sendiri yaitu di sini. Ini. Itu dari source-nya ini yaitu DO12552B-CE76. Itu sama dengan physical address ketika kita cek di atas tadi, yaitu physical address saya. Nah, ini sama DO12552B-CE76. Lanjut ke apa MAC address dari default gateway. Untuk MAC address dari default gateway-nya yaitu ini. Kita ke destination.
Nah, di destination ini ada sebuah MAC address yaitu F67F049BF57. Ini adalah MAC address dari default gateway-nya. Anda lanjut ke nomor 3, Anda dapat klik tanda lebih daripada awal baris kedua. Untuk memperoleh informasi lanjutan dari frame alternate. Jenis frame apa yang ditampilkan. Jadi di sini frame-nya ditampilkan yaitu destination, source, dan ini terdapat di dalam source sendiri yaitu karena dia baris kedua, dia menampilkan tipe di mana di sini tipe dari protokolnya yaitu IPv4 dengan apa namanya sesuai sama modul yang di atas tadi yaitu ini frame type-nya yaitu 0 kali 88 0 kali 0 kali 0800 itu punya saya. Lalu di situ juga menampilkan yaitu string indexnya. Langsung kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyedihkan informasi mengenai field data dari frame. Mana IP address dari source? Untuk IP address dari source sendiri yaitu di sini kita bisa tahu source-nya. Ini adalah IP address-nya di mana 192.168. Ya, ini adalah source-nya di mana untuk 192.168.177.166 dan di destination-nya yaitu 192.168 mana IP address dan destination kan ini tadi. Nah, ini jadi 192.168.107 dan 117 itu adalah IP address dari destination-nya. Kita lanjut ke yang ketiga yaitu Anda dapat klik baris manapun dalam bagian tengah untuk menyoroti bagian itu dari frame dalam panel paket bytes. Bagian bawah, klik baris Internet Control Message Protocol dalam bagian tengah dan periksa apakah disorot dan bagaimana mengubah dua aspek terakhir yang disorot. Nah, itu bisa mungkin yang dimaksud yaitu baik, itu yang dimaksud ya ini adalah HI ini. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu klik frame selanjutnya di dalam bagian atas dan periksalah frame echo reply. Cari echo reply, echo reply, sudah reply itu saja. Ya, press reply. Nah, lanjut ke address ternyata bahwa nah ya karena alasan kenapa MAC address-nya ini ternyata sama karena ini adalah balasan atau reply dari request yang dilakukan oleh ping kita. Jadi ketika kita melakukan ping kita akan melakukan apa melakukan request terhadap default gateway-nya dan mereka akan reply. Lanjut ke pertanyaan yang kelima yaitu sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address.
sebutkan device dan MAC address. Kembalikan. Nah, hal ini karena mintanya dari destination address untuk device-nya yaitu Wizogauss ini 2B CE76 dan untuk MAC address-nya sendiri adalah DO12552 2B CE76 di mana itu adalah isi saya sendiri sesuai sama yang ditampilkan di atas tadi sesuai konfigurasi yaitu physical address saya yaitu DO12552B CE76 salam. Langsung kita lanjut. Sorry. Karena udah, kita langkah ketujuh menangkap paket post jauh. Klik icon start capture untuk memulai suatu tangkapan website baru. Continue without saving. Pindah window. Terus jendela command prompt, bukan penangkapan paket website paket baru dan buka suatu jendela command prompt. Nah, kita akan melakukan ping ke ya, server Cisco. Akan melakukan ping www.cisco.com. Sini tidak tampil karena mungkin di Cisco-nya sendiri memakai IPv6 sedangkan di sini untuk JMP-nya yaitu seharusnya itu satuannya JMP IPv6 JMP6 gitu. Karena hal itu terjadi maka kita harus teruskan sistemnya setelah dinempat dia bakal masuk. Di sini ada balasan dari Cisco di mana dia pakai server yang basicnya web. Dalam pertanyaan dalam frame request itu pun pertama yang melakukan melakukan research destination melakukan research menggunakan research destination untuk searchnya itu ini DO12552 BCE76 untuk destinasinya yaitu F6 7F 0049 BF57. Lanjut ke sebutkan IP address source dan destination yang terkandung dalam field data dari frame. Itu langsung saja IP address dari source dan destination yang terkandung di dalam field data dari frame. Bisa kita langsung isikan di dalam video. Source itu pertama, nah kita dari source dan destination kita boleh source-nya ya, itu kan manual sebenarnya.
kita lanjut, kita bakal mencoba salin ya source sama destinasinya, karena dia bukan addressnya. Kita copy, kita atur value nya. Lanjut, sebutkan IP address source dan destination. IP address sendiri yaitu yang di atas tadi, seperti ini tuliskan sendiri dengan 192 titik 1 dan 8 titik 1 titik 1 lanjut ke destinasinya ke 96 titik 7 titik 1 titik. Bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah yang berupa di address destination. Apa address destination berubah, jangan address destination tersebut tetap sama. Mungkin dikarenakan untuk IP address sendiri akan mengikuti jaringan yang berada di tempat tersebut, seperti ibaratnya yaitu IP address saya pasti itu adalah 192.168.107.166. Nah, untuk hal itu ketika kita minta yaitu di sini untuk default gateway-nya, IP address-nya hampir sama seperti yang tadi. Karena kenapa? Kita berada dalam jaringan yang sama. Akan tetapi untuk MAC address adalah perangkat yang ada pada yang digunakan oleh usernya. Jadi itu tidak akan berubah. Sedangkan IP address ketika kita berpindah jaringan maka juga akan berubah. Lanjut ke nomor yang 4, Wireshark tidak menampilkan field preamble dari suatu headframe. Apa yang kami dalam preamble? Nah, kita bisa scroll ke atas sedikit untuk melihat apa yang terkandung di dalam preamble. Nah, untuk field preamble sendiri itu, yaitu field ini mengandung bit-bit sinkronisasi yang diproses oleh hardware NIC. Dan untuk value-nya tidak terlihat dalam gambar. Mungkin sekian saja dari saya. Videonya juga lumayan panjang udah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.